Lu pernah kepikiran gak sih, kenapa banyak orang miskin itu kayak sulit banget gitu untuk keluar dari lingkaran kemiskinan? Padahal kalau kita ngeliat kerja kerasnya, banyak dari mereka tuh udah kerja lebih dari orang-orang yang kaya setiap harinya. Kayak bangun pagi sampai pulang malam, bahkan sampai rela buat ngelakuin pekerjaan berat, tapi gaji itu kadang gak sesuai sama effort yang udah dikeluarin. Bahkan hidup mereka pun ya nggak berubah apa-apa gitu. Dan faktanya, jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2024 itu tercatat sampai 25,20 juta orang. Dan itu tentu bukan angka yang kecil gitu. Apalagi kalau nggak ketimpangan ekonomi, itu bener-bener kerasa banget. Nggak usah jauh-jauh, lu lihat aja deh di Jakarta. Ada tempat di mana banyak gedung-gedung megah, sementara nggak jauh dari sana, itu ada bangunan rumah yang kumuh dan nggak terawat. Well, pasti ini kan banyak asumsi yang muncul. Ada yang bilang mereka kurang beruntung, ada yang sampai nyalain pemerintah, bahkan ada yang sampai bilang kalau mereka tuh kurang usaha gitu. Ya mungkin sering ada anggapan kalau kerja keras doang itu udah cukup buat ngubah nasib seseorang. Nah tapi kenyataannya, kemiskinan itu bukan cuma sekedar masalah individu, tapi ada faktor lain yang bikin mereka tuh sulit buat berkembang. Entah itu ketimpangan akses pendidikan, kesehatan, dan juga ketimpangan ekonomi. Di sisi lain, ada juga kebiasaan atau pola pikir yang tanpa disadari itu bikin mereka terjebak di dalam tempat yang sama. Dan ini pun makin berparah gitu, sama keadaan ekonomi yang sangat fluktuatif. Kayak sembako naik, harga barang-barang pada naik, dan inflasi yang terus-terusan meningkat. Semua faktor ini tuh ngebuat sebuah lingkaran yang sulit banget buat dipecah, tapi jarang ada solusi yang tepat untuk ngebuat kemiskinan ini susah buat terputus. Nah makanya di video kali ini, gue mau bahas gimana cara realistis untuk keluar dari kemiskinan. So, disimak sampai habis. Lu sadar gak sih, sebenarnya masalah utama yang dialami sama orang-orang dari kalangan miskin, itu seringkali bukan cuma terkait masalah finansial mereka aja, tapi juga karena adanya faktor hambatan secara sistem sosial dan ekonomi yang itu membuat mereka sulit buat keluar dari kemiskinan. Dan fenomena ini tuh bisa disebut dengan kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi karena adanya ketidakadilan dalam struktur sosial dan juga ekonomi. Misalnya nih dalam hal pendidikan. Pendidikan kan harusnya jadi kunci buat membantu kita keluar dari kemiskinan ya. Nah tapi pada kenyataannya, masih banyak anak dari keluarga miskin yang mereka tuh belum mampu mendapatkan akses pendidikan yang layak. Mulai dari pendidikan yang mahal, fasilitasnya sama sekali nggak layak, dan juga aksesnya di daerah-daerah terpencil. Belum lagi kalau lu misalnya lihat kualitas tenaga pengajarnya gitu ya. Di negara kita tuh masih banyak gitu, yang tenaga pengajarnya kurang dapat pelatihan. Bahkan banyak juga gue temuin, mereka tuh jadi pengajar karena modanya sistem seleksi. Alhasil inilah yang secara nggak langsung ngebikin anak-anak dan keluarga miskin itu nggak punya bekal keterampilan dan pengetahuan yang itu mereka butuhin buat bersaing di dunia kerja. Makanya nggak heran kalau mereka tuh bisa terjebak ke dalam lingkaran kemiskinan. Selain itu kayak orang pada umumnya, mereka tuh juga punya kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi setiap harinya, mulai dari makanan bergizi dan juga tempat tinggal yang layak. Karena kalau tiap hari mereka tuh cuma fokus buat bertahan hidup, gimana caranya gitu? Mereka bakal mikirin soal pendidikan ataupun peningkatan kualitas hidup mereka. Nah, situasi inilah yang menjadi salah satu penghalang terbesar bagi mereka untuk berkembang. Bahkan ya, lu mungkin tahu sendiri, ketimpangan ekonomi di negara kita itu jadi salah satu faktor lain yang ini memperburuk kondisi kemiskinan struktural. Karena ketika sistem ekonomi yang nggak merata, kekayaan itu cuma terkonsentrasi ke beberapa orang aja. Sementara sebagian besar populasi, ini semakin susah buat ngadepin akses terhadap peluang ekonomi. Misalnya gini, kebijakan kita tuh banyak yang nggak berpihak ke masyarakat miskin. Entah itu minimnya subsidi pendidikan, ataupun akses layanan kesehatan. Sehingga, ini ngebuat ketimpangan ini jadi makin parah. Emang sih masalahnya terdengar simpel gitu, tapi nyatanya ini tuh butuh revolusi besar-besaran yang butuh waktu lama, supaya kita tuh bisa mutusin siklus kemiskinan, yang dari dulu tuh nggak pernah ada jalan keluarnya. Misalnya kayak kebijakan yang adil, distribusi sumber daya yang merata, bahkan investasi besar dalam pendidikan, dan juga layanan-layanan dasar lainnya kayak kesehatan. Karena harusnya ya akses-akses kayak gitu tuh nggak memandang siapa kita gitu, tapi memang harus didistribusi secara adil supaya ya kemiskinan itu nggak cuma jadi warisan doang, tapi bisa diatasi untuk generasi kedepannya. Selanjutnya selain daripada kemiskinan struktural, ternyata masih ada lagi nih, yaitu pola pikir dan kebiasaan, atau fenomena ini dikenal dengan kemiskinan kultural. Nah, kemiskinan kultural ini merupakan kondisi di mana pola pikir, nilai-nilai, dan kebiasaan ini diwariskan secara turun-temurun dan itu jadi penghambat buat keluar dari kemiskinan. Gini deh, lu punya gak sih temen yang kalau lagi ngadepin masalah, dia tuh cuma pasrah dan dia nggak mau nyari solusi? Bahkan ada gitu, orang yang malah nyalain takdir atau juga nyalain nasibnya. Nah ini tuh sebenarnya salah satu ciri utama kemiskinan kultural, di mana mereka tuh punya mentalitas pasrah dan gampang menyerah sama keadaan yang lagi mereka jalanin. Mereka tuh mikirnya kalau nasib itu sesuatu hal yang nggak bisa mereka rubah gitu. Jadinya mereka nggak mau berusaha buat memperbaiki hidup mereka, dan mereka nggak ada usaha sama sekali. Dan sikap pasrah mereka ini tuh biasanya bisa tumbuh gitu, karena lingkungan sekitar mereka yang dipenuhi dengan kegagalan. Ya jadi mereka tuh udah ngerasa nggak ada harapan lagi buat sukses dan juga berkembang. Ditambah lagi kalau misalnya mereka punya kebiasaan hidup yang konstruktif gitu, bukannya mereka gunain duit seperlunya buat hal-hal yang bermanfaat, tapi malah gunain uang itu untuk hal yang nggak berguna, dan malah bikin uang itu cepet habis. Contohnya aja nih, Mike Tyson salah satu petinju legenda di dunia.
Walaupun di dunia boxing karirnya itu sukses banget, Mike Tyson ini sempat jatuh miskin karena kebiasaan hidupnya konsumtif. Nah, dari gaya hidupnya yang boros ini, Tyson sempat terlilit utang sebesar 23 juta US dollar pada tahun 2003. Ya walaupun pada akhirnya Mike Tyson ini bisa bangkit kembali setelah kebangkrutannya, ini jadi contoh gitu buat menghindarin hidup yang konsumtif. Nah, selain itu juga, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, ini juga menjadi salah satu alasan penting dalam kemiskinan kultural. Misalnya gini, kan ada gitu, keluarga yang gak begitu mentingin pendidikan buat anak mereka. Mereka mikirnya tuh lebih baik nyuruh anaknya buat ngebantu mereka kerja, supaya ngedorong ekonomi keluarga mereka. Yang pada akhirnya, ini malah ngorbanin masa depan anak mereka, cuma buat kebutuhan jangka pendek. Nah makanya, buat ngatasin kemiskinan kultural, perlu adanya pendekatan yang menyentuh akar budaya dan juga pola pikir masyarakat. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas faktor apa aja yang ngebuat kemiskinan itu bisa terjadi, sekarang gue mau bahas gimana sih cara realistis untuk keluar dari kemiskinan. Pertama nih, investasi awal yang perlu diprioritasin supaya keluar dari kemiskinan itu adalah gizi. Mungkin kedengarannya sih sepele ya, tapi salah satu faktor yang ngebuat siklus kemiskinan ini sulit buat diputus karena masalah kekurangan gizi yang dialami sama anak-anak yang kurang mampu. Karena faktanya, ketika sejak kecil seseorang itu kekurangan nutrisi dan gizi, itu bisa ngebuat perkembangan dan pertumbuhan jadi keganggu, yang mana nantinya ini berisiko buat ngalami stunting. Dan stunting ini bukan cuma sekedar ngaruh ke pertumbuhan tinggi doang ya, tapi juga ngaruh ke pertumbuhan otak anak. Dan anak-anak yang kekurangan gizi, mereka tuh kemampuan kognitifnya lebih rendah, jadinya mereka juga bakal lebih susah buat berkonsentrasi ketika lagi belajar. Bahkan akibat jangka panjangnya, mereka tuh bakal lebih susah gitu buat bersaing di dunia kerja, karena perkembangan skillnya tuh terbilang lambat. Bahkan ya, dari hasil penelitian Dr. Damayanti, 25% anak-anak di bawah usia 1 tahun yang kekurangan gizi, mereka tuh punya risiko tingkat IQ di bawah 70, dan 40% lainnya berisiko memiliki IQ antara 71 sampai 90. Hal ini nunjukin kalau gizi itu sebenarnya penting banget waktu awal kehidupan seorang anak. Makanya ketika orang tua prioritasin buat investasi ke asupan gizi anak, mereka bakal punya kesempatan buat lebih cerdas dan juga punya peluang ngejar pendidikan lebih tinggi. Sebenarnya ini bukan cuma anak-anak doang ya, tapi penting buat orang dewasa juga. Dengan memenuhi kebutuhan gizi, ini bakal ngebantu buat lebih produktif lagi ketika lagi bekerja, supaya nantinya lu nggak bakal sakit-sakitan gara-gara kekurangan gizi ataupun nutrisi. Kedua, kalau udah investasi ke gizi, lu bisa lanjut investasi dengan nabung buat pindah dari lingkungan lu yang lu rasa tuh kurang ngedukung gitu buat lu berkembang. Lingkungan di sini tuh maksudnya tempat lu tinggal dan juga lingkungan pergaulan lu. Mulai dari tempat tinggal deh. Kalau lu tinggal di lingkungan yang kumuh dan gak aman, ya gimana caranya lu bisa berkembang gitu? Karena kondisi lingkungan yang buruk, ini bisa nimbulin masalah kesehatan, baik fisik maupun mental lu juga. Kalau dari segi kesehatan aja lu keganggu, ya otomatis produktivitas kerja lu makin menurun dan kemampuan belajar lu pun ikut menurun. Terus juga, hidup di lingkungan yang isinya orang-orang negatif, ini bakal pengaruhin pola pikir lu, yang awalnya lu percaya lu bisa berkembang, tapi akhirnya malah jadi ikutan pesimis dan gak mau nyoba untuk berubah. Jadi ya, lingkungan itu sebenarnya juga megang peran penting buat ngebantu kita berkembang. Dengan berada di sekitar orang-orang yang ngedukung kita dan juga ngasih pengaruh positif buat kita, itu ngedorong kita buat terus tumbuh dan berkembang. Dan di sini gue nggak bilang ya, kalau lu harus maksain buat pindah ke lingkungan yang elit gitu. Tapi yang penting adalah, lu bisa tinggal di lingkungan yang mau ngedukung lu buat terus berkembang. Selanjutnya adalah, lu bisa investasiin uang yang lu punya, itu buat pendidikan dan pelatihan yang lu mau fokusin buat kedepannya. Pendidikan di sini tuh bukan cuma soal sekolah ataupun kuliah ya, tapi lu juga bisa investasi di pendidikan non formal juga. Misalnya nih, lu pengen jadi web developer yang handal gitu. Nah, di sini lo harus fokusin pengeluaran tuh buat beli buku coding, ikut seminar tentang coding, atau bahkan ikutin kelas-kelas online yang berbayar. Karena kalau udah di tahap ini, fokus utama lo adalah ningkatin keterampilan dan juga wawasan lo, supaya ya kedepannya lo bisa bersaing di dunia kerja, sekaligus ningkatin penghasilan yang lo punya. Mungkin di sini gue bisa simpulin ya, ketika kita lagi berproses buat keluar dari kemiskinan, fokus utama kita tuh harus pada hal-hal fundamental yang itu bisa langsung ngasih dampak ke kualitas hidup kita. Sebisa mungkin kita tuh investasi ke diri kita sendiri dulu, karena ini bakal jadi modal utama buat bisa produktif. Karena kalau lu sakit-sakitan, ya gimana caranya lu bisa cari uang secara maksimal gitu. Kita tuh juga harus bisa milih lingkungan yang mau ngedukung kita buat berkembang, baik itu secara fisik maupun secara mental. Dan ini juga termasuk menghindari lingkungan atau orang-orang yang punya crab mentality. Kenapa demikian? Karena kalau lu terus-terusan dikelilingin sama orang-orang yang mau ngejatuhin lu saat lu naik, itu cuma bikin proses lu jadi terasa lama gitu. Dan terakhir, jangan lupa juga buat investasi ke pendidikan kita sendiri, entah itu secara formal maupun secara non-formal. Karena itulah yang bisa ngebuka peluang kita di masa depan. Investasi di hal-hal fundamental ini emang hasilnya nggak bakal langsung kelihatan gitu. Dan kadang kita ngerasa kayaknya nggak ada perubahan besar yang terjadi. Tapi yang perlu lu ingat, proses ini emang nggak instan. Tapi justru dari hal-hal kecil yang kelihatan sepele inilah, lu bisa pelan-pelan mulai ngeliat perubahan besar. Coba kalau menurut lu, cara apa aja sih buat keluar dari kemiskinan? Coba tulis di kolom komen. Well,
Sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.